Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatih Fauzan Saleh Siregar, Hilmi Ikhwan Harahap, dan Johan Julianita Bintang. Pada kesempatan kali ini, kami membahas tentang tata kelola. Pertama-tama akan dijelaskan oleh teman kita, Johan Julianita Bintang. Kepada Johan dipersilahkan. Terima kasih kepada Hilmi Ilkwan Harahap. Kita masuk kepada latar belakang tata kelola. Sejarah lahirnya corporate governance atau tata kelola muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya. Maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Nah, untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham tersebut, muncullah konsep pemberdayaan komisaris sebagai salah satu wacana penegakan corporate governance atau tata kelola. Di Indonesia, konsep corporate governance atau tata kelola mulai dikenal sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, yang mana krisis yang berkepanjangan ini dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggung jawab, serta mengabaikan regulasi dan syarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG pada akhir tahun 2004. Nah, adapun sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau good corporate governance dalam proses manajerial perusahaan. Nah, dengan mengenal prinsip-prinsip tersebut yang berlaku secara universal, diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan atau sustainability dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya, baik dari stakeholder internal atau stakeholder eksternal perusahaan. Next. Oke, tadi kita telah membahas latar belakang dan tujuan dari tata kelola. Sebelumnya, apa sih sebenarnya pengertian dari tata kelola atau good corporate governance ini? Menurut the OECD, Principle of Corporate Governance, tata kelola adalah seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dewan komisaris, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola merupakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta cara memantau kinerja yang ditentukan. Menurut IIA atau International Internal Auditor, tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Oke, setelah kita tahu pengertian dari tata kelola, kita lanjut kepada apa sih sebenarnya manfaat dari good corporate governance atau tata kelola perusahaan ini, yaitu yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap suatu perusahaan. Dan yang terakhir, dengan adanya tata kelola yang baik, ini dapat melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Next. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana konsep dari good corporate governance ini sendiri. Yang pertama kita bahas dari wadah. Wadah yang digunakan oleh good corporate governance ini sendiri adalah organisasi. Organisasi ini adalah tempat di mana good corporate governance ini dilakukan, yaitu dapat berupa perusahaan atau organisasi sosial atau bisa juga organisasi pemerintah. Selanjutnya model. Model yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktek bisnis yang sehat. Nah, selanjutnya kita bahas tujuan dari
good corporate governance ini sendiri seperti yang diterapkan di awal, yaitu yang pertama, dengan adanya good corporate governance ini, dengan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip, menerapkan sistem, menerapkan proses, dan menerapkan seperangkat peraturan, diharapkan yang pertama dapat meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, nggak hanya dari direksi dan dewan komisaris, tapi kepada para pemegang saham, kepada karyawan dalam suatu perusahaan, dan kepada supplier dan kepada pihak-pihak lainnya yang mungkin tidak terlalu memiliki kepentingan tapi sangat berpengaruh dalam perusahaan. Selanjutnya, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi. Karena dengan kita menerapkan sistem pengendalian, dengan kita menerapkan proses, dengan menerapkan seperangkat peraturan, ini dapat mengurangi manipulasi atau mungkin kecurangan manajemen yang mungkin dapat dilakukan dalam pengelolaan organisasi. Nah, dengan adanya good corporate governance ini dapat mengurangi manipulasi tersebut, yaitu diharapkan dapat mengurangi manipulasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Yang terakhir tujuannya adalah meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Nah, dengan kita melakukan penerapan seperangkat peraturan dan sistem yang tadi kita terapkan secara berkesinambungan, diharapkan ini nggak akan lagi ngebuat perusahaan itu mengalami yang namanya rugi, atau mungkin kalaupun ada rugi tidak berdasarkan adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen itu sendiri. Sehingga ini dapat mengurangi kerugian yang diperoleh oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah mekanisme atau sistem bagaimana konsep GCG ini dilakukan, yaitu dengan mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab yang pertama dalam arti sempit, yaitu antara pemilik, yaitu pemilik dalam artian bisa jadi pemegang saham atau pemilik tunggal, dewan komisaris, dan dewan direksi, atau dalam arti luas, yaitu mekanisme adalah untuk seluruh pemangku kepentingan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahkan untuk skala seperti supplier, debitur, atau bahkan dalam konsep pajak seperti pemerintah juga akan mendapatkan dampak dari GCG ini sendiri. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari elemen kunci dari struktur governance ini sendiri. Yang paling luar adalah governance atau tata kelola. Nah, dengan kita memiliki tata kelola, di dalamnya itu ada risk management. Jadi kita bisa menghandle yang namanya manajemen risiko. Karena pada akhirnya, goals atau output dari tata kelola ini adalah bagaimana cara kita meminimalkan risiko. Nah, dari risk management, di dalam kotakan dalamnya lagi itu ada system of internal control. Nah, bagaimana cara perusahaan untuk mengendalikan risiko tadi? Yaitu dengan membuat sistem pengendalian internal atau internal audit, yang mana dengan adanya kita melakukan sistem internal control yang baik, ini tentunya akan juga meminimalkan risiko manajemen yang kita uh, terima dari suatu perusahaan, dan ini dapat dilakukan dengan kita menerapkan governance atau GCG dalam suatu perusahaan. Jadi inilah elemen kunci dari struktur governance GCG ini sendiri. Next. Lanjut. Selanjutnya ada ilustrasi terkait tentang umbrella, governance umbrella. Nah, yang dimaksudkan dalam ilustrasi kita ini, yang mana payung tadi itu adalah wilayah pengarahan dari Board of Director atau direktur tingkat atas, yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, yang mana Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, ya stakeholder ya di atas itu ya. Nah, ini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan suatu perusahaan. Nah, tanggung jawab ini dapat dilakukan karena apa? Karena di bawahnya tadi ada strategic directions atau strategi secara langsung dan governance oversight. Nah, bagaimana pada akhirnya wilayah pengarahan board director ini, tata kelola yang dilakukan oleh direktur tingkat atas atau direksi tadi, seperti Dewan Komisaris ini, dapat menentukan bagaimana pada akhirnya perusahaan dapat dijalankan. Yaitu uh, karena tadi adanya tanggung jawab dari si pemilik perusahaan kepada dewan direksi untuk menjalankan suatu perusahaannya, jadi perusahaan itu harus menjalankan strategic direction dan governance oversight. Untuk apa? Untuk menerapkan tata kelola yang baik. Insight-nya apa? Insight-nya kita bisa lihat komponen governance di sini sendiri adalah stakeholder, direksi, dan juga pemilik dari resiko ini sendiri. Yaitu pemilik resikonya adalah si pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Next.
Oke, tadi juga udah dijelasin di awal tentang eh, GCG ini adalah penerapan seperangkat peraturan, prinsip-prinsip, atau pengendalian internal. Nah, kita bahas ke prinsip dari good corporate governance atau prinsip tata kelola. Yang pertama adalah prinsip fairness atau prinsip perlakuan yang setara, adil. Nah, prinsip ini agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan stakeholder, nggak hanya internal, eksternal juga, secara adil dan setara. Ini dari good corporate governance. Jadi harapannya dengan kita melakukan GCG ini, yang kita terapkan dalam satu perusahaan adalah fair secara internal dan secara eksternal. Selanjutnya adalah transparation atau transparansi. Nah, prinsip ini adalah agar para pengelola atau direksi memperlakukan semua pemangku kepentingan stakeholder secara adil dan setara. Selanjutnya ada accountable, ada akuntabilitas, pertanggungjawaban. Nah, para pengelola atau manajemen perusahaan berkewajiban untuk membuat suatu sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, yang mana laporan keuangan ini diperlukan oleh pemangku kepentingan, yaitu tadi pemegang saham, supplier, bank, pemerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah responsible atau responsibilitas. Nah, para pengelola atau manajemen wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola suatu perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud dari kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam 5 dimensi tanggung jawab. Jadi ada 5 dimensi tanggung jawab yang dilakukan oleh si pengelola atau manajemen. Yang pertama dari dimensi ekonomi, dari dimensi hukum, bagaimana pada akhirnya perusahaan dapat menjalankan sesuai dengan hukum yang berlaku, dimensi moral, bagaimana pada akhirnya perusahaan tetap memperhatikan sekitarnya, memperhatikan bagaimana suatu bisnis dapat dijalankan, dimensi sosial, bagaimana perusahaan dengan lingkungan yang ada di perusahaan seperti penerapan CSR dan lain sebagainya, dan dimensi spiritual. Selanjutnya adalah independen atau kemandirian, suatu keadaan di mana para pengelola atau manajemen dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan juga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Ini dia prinsip-prinsip GCG. Next. Oke, tadi udah kita bahas nih pemangku kepentingan atau stakeholder itu siapa aja. Ini dijelaskan secara detail, yaitu ada para karyawan. Ini dari sisi internal ya. Para karyawan itu sisi internalnya. Selanjutnya pelanggan. Pelanggan ini dari sisi eksternal. Selanjutnya vendor. Vendor ini dalam kata lain itu bisa dikatakan supplier. Selanjutnya pemegang saham. Dan terakhir adalah regulator dan kreditur. Nah, jadi hak mereka-mereka inilah yang memiliki kepentingan untuk eh, mendapatkan atau melakukan GCG ini sendiri. Next. Nah, yang tadi dijelaskan Johan adalah pemangku kepentingan yang lazim ditemukan. Kemudian ada pihak lain yang mempunyai kepentingan atau pengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama ada penilaian perusahaan, yang kedua ada analis keuangan, yang ketiga ada asosiasi perusahaan sejenis, serikat buruh, saingan, atau kompetitors. Lalu, bagaimana menentukan apakah kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan? Maka Dekom atau Dewan Komisaris mempertimbangkan dalam aspek yang pertama keuangan, yang kedua kepatuhan, yang ketiga operasi atau kegiatan perusahaan, yang keempat strategis. Lalu kita masuk kepada manajemen senior atau direksi. Untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya, manajemen manajemen senior harus memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi. Yang ketiga, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain. Yang keempat, memastikan terkumpulnya informasi yang cukup. Lalu, untuk tanggung jawab perusahaannya, manajemen senior harus melakukan risk committee. Maksud dari risk committee ini adalah komite semacam ini lazimnya dipimpin oleh seorang yang senior yang dinamakan Chief Risk Officer atau CRO. Lalu komite ini bertanggung jawab untuk menentukan semua risiko inti, menghubungkan risiko-risiko
inti ini dengan kegiatan ERM atau Enterprise Risk Management dan menugaskan risiko-risiko tersebut kepada pemilik risiko yang bersangkutan. Lalu komite risiko menilai risk appetite dan risk tolerance dalam organisasi dan memastikan bahwa wewenang yang didelegasikan kepada pemilik risiko ini dalam batas-batas risk appetite dan risk tolerance tersebut. Yang kedua ada menegaskan syarat-syarat pelaporan. Maksudnya adalah para pemilik risiko harus mengetahui sifat atau nature, format, dan kapan dari atau timing dari komunikasi tentang efektifnya kegiatan ERM tersebut. Komunikasi ini harus konsisten dengan risk tolerance yang didelegasikan pada pemilik risiko. Pelaporan ini dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pertemuan komite risiko atau sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi sebagai bahan laporan kepada DEKOM atau Dewan Komisaris. Lalu yang ketiga adalah melakukan penilaian kembali. Maksudnya adalah organisasi terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Manajemen senior harus menilai kembali arah dari pentata kelolaannya dan tingkat risk tolerance yang sudah dilimpahkan wewenangnya kepada para pemilik risiko. Perubahan-perubahan ini bisa datang dari DEKOM atau dari faktor eksternal dan internal lainnya. Perubahan ini bisa berdampak pada modifikasi kegiatan ERM dan atau kegiatan ERM yang baru sama sekali. Masuk kepada pemilik risiko atau risk owners. Menurut Halihal, pemilik risiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap risk atau risk response jika risiko itu terjadi. Lalu apakah tanggung jawab para pemilik risiko? Tanggung jawab pemilik risiko menurut IIA ada 5. Yang pertama ada evaluate. Evaluate adalah apakah kegiatan-kegiatan ERM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua ada assess. Assess adalah kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ERM. Yang ketiga adalah menentukan apakah ERM yang baik bekerja sesuai dengan ERM yang dirancang. Yang keempat ada pemantauan kegiatan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh, dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Dan yang kelima adalah memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan DEKOM atau Dewan Komisaris sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Lalu, apa yang dilakukan pemilik risiko untuk melaksanakan tanggung jawabnya? Yang pertama, ada menyampaikan rekomendasi tentang tata kelola risiko kepada komite risiko. Jika seseorang menjadi pemilik risiko yang baru atau ia seorang pemilik risiko tertentu yang menghadapi tambahan risiko atau risiko baru, ia harus membuat rekomendasi untuk komite risiko. Rekomendasinya meliputi penjelasan tentang risiko baru atau tambahan, sifat atau nature, dan sumber risiko tersebut, dampak potensialnya, dan tingkat toleransi yang diusulkan. Rekomendasi ini disajikan kepada dan dibahas dengan komite risiko untuk disetujui oleh komite risiko. Yang kedua adalah menilai kembali kegiatan ERM. Setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Kenapa dilakukan setahun sekali atau lebih sering dilakukan? Untuk merancang dari kegiatan ERM harus selalu berjalan dengan strategi risiko perusahaan dan bahwa risiko dikelola dalam batas-batas toleransi yang ditentukan. Kemampuan ERM harus dinilai kembali sehubungan dengan perubahan SDM atau personal turnover, perubahan sistem, dan kejadian lain yang dapat memengaruhi efektif atau usangnya kemampuan-kemampuan tersebut. Kegiatan pemantauan ERM harus dapat memberikan informasi yang tepat waktu tentang efektifnya kegiatan ERM. Pelaporan hasil-hasil ERM kepada manajemen senior harus dinilai
kembali secara berkala untuk memastikan bahwa pelaporan selalu memenuhi harapan manajemen senior. Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat bahwa komponen-komponen governance berikut adalah para pemangku kepentingan, direksi, dan para pemilik risiko. Lalu masih ada lagi yang yaitu kegiatan asuransi. Kegiatan asuransi adalah kegiatan asuransi dapat dilakukan secara internal atau oleh auditor internal dan komite audit dan eksternal atau KAP. Tanggung jawab tata kelola dari fungsi audit internal diantaranya adalah menilai apakah berbagai kegiatan ERM atau Enterprise Risk Management dirancang dengan tepat untuk mengelola risiko. Yang kedua adalah mengevaluasi apakah berbagai kegiatan ERM atau Enterprise Risk Management telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.